Ini kita ya orang negara plus 62 kan, aduh emang jagonya nih makan mie instan, Mas. Nah, kalau mie instan itu apakah nggak apa-apa aja dikonsumsi ketika berbuka puasa? Ya pasti kita semua sudah sering dengar lah ya, makan mie instan tidak boleh terlalu banyak dan sebagainya. Cuma kalau dalam konteks ketika berbuka puasa gitu, Mas, seperti apa sih dampaknya? Apakah aman-aman aja atau justru ada dampak yang bisa dihindari gitu, Mas, dari makan mie instan ketika berbuka puasa? Oke, baik. Jadi mie instan itu adalah kita tahu mie bahannya dari tepung ya, tepung terigu. Tepung terigu adalah sumber karbohidrat ya. Jadi teman-teman mie instan itu sumber karbohidrat. Nah, kalau misalkan hanya konsumsi mie instan saja, maka ini kurang bergizi seimbang. Jadi perlu ditambah seperti di kemasannya kan nggak mungkin mie doang ya kan. Di kemasannya pasti ada telur, kemudian ada udang, ada sayur-sayuran. Nah, itu porsi yang benar. Jadi selain mie instan ditambah dengan sayur-sayuran dan protein itu biar makin lengkap ya, nggak hanya mie instan saja. Kalau makan mie instan saja itu sama dengan kita makan nasi doang gitu kan, karbohidrat doang. Nah, kemudian yang kedua perlu diperhatikan juga adalah mie instan itu tinggi natrium ya, tinggi natrium, tinggi garam. Sehingga tadi dampaknya yang kita bicarakan sebelumnya Mbak Vidya bahwa ketika puasa itu dianjurkan untuk mengurangi atau membatasi konsumsi natrium karena natrium itu dapat membuat kita cepat haus. Nah, solusinya adalah teman-teman kalau misalkan mau makan mie instan, yang pertama adalah jangan setiap hari juga ya, nggak setiap hari ya, divariasikan dengan sumber karbohidrat yang lain. Kemudian yang kedua adalah micinnya atau natriumnya itu jangan ditumpahkan semua, jadi bisa separuh saja atau mungkin secukupnya saja. Jadi memang rasanya memang nggak akan begitu nendang dengan ketika kita makan micin banyak. Tapi karena kondisi kita lagi puasa, ada pembatasan jam makan, pembatasan jam minum, apalagi di siang hari, maka tadi kita prinsipnya adalah membatasi konsumsi natrium atau garam sehingga tubuh kita nggak cepat haus. Itu sih Mbak yang perlu di-concern ketika berpuasa. Yep. Aku lihat nih, kayaknya kebiasaan warga plus 62 ketika berbuka puasa adalah makan gorengan. Ayo, siapa teman-teman detikers di sini yang bisa relate ya ketika buka puasa tuh jajannya gorengan gitu ya. Emang enak sih, tapi nih kalau dilihat dari sisi kesehatan, apakah itu baik, Mas Rizal? Dan kalau ada dampak tuh seperti apa ya dampaknya, Mas Rizal? Oke, jadi berbicara tentang gorengan ini memang sangat lezat ya. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau bicara gorengan tergantung juga. Kalau misalkan teman-teman goreng sendiri di rumah, otomatis relatif jauh lebih sehat ya, karena minyaknya juga mungkin lebih baru, kemudian juga yang digoreng kita tahu isinya apa aja. Kalau di luar itu apalagi minyaknya sampai hitam, sudah melewati titik asap, jadi lemaknya sudah berubah menjadi lemak trans fat, yang mana itu jika diakumulasi, dikonsumsi secara berlebihan terus-menerus dapat berbahaya bagi tubuh ya, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit degeneratif. Itu yang pertama dampaknya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman dampak yang lain adalah ketika kita konsumsi lemak ya, terutama makanan berlemak tinggi, itu di dalam pencernaan itu dicernanya lebih lama dan tadi lebih berat mencernanya. Jadi ketika dicerna lebih lama, padahal tubuh kita itu ketika buka puasa kan butuh energi dan zat gizi cepat diserap tubuh kita kan, karena kita sudah puasa selama sehari. Jadi ketika dikonsumsi langsung lemak, kemudian zat gizi yang lain akhirnya nggak segera diserap karena penyerapannya jadi lambat gitu kan. Jadi sebaiknya dikurangin, atau tipsnya tadi adalah setelah tarawih baru dikonsumsi. Jadi itu Mbak, dampaknya adalah ya tadi akan memperberat kerja pencernaan kita, apalagi dalam perut kosong ya. Kemudian yang kedua adalah lemak transnya itu yang kemudian bikin bahaya. Dan yang ketiga adalah yang bikin bahaya lagi adalah karena gorengan itu enak banget Mbak. Jadi bahayanya adalah kita makan satu nggak cukup gitu kan. Jadi makan 5 sampai 10 itu bahayanya itu sih sebenarnya, lebih bahaya itu. Ya, betul, kebayang sih, Mas.